Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat di atas ketaatan kepada Allah, nikmat di atas sunnah Nabi SAW, dan juga nikmat bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Semua nikmat tersebut tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Adapun dunia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, perhiasan yang ada di dalamnya, Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai dan juga kepada mereka yang Allah tidak cintai. Tetapi nikmat hidayah, nikmat keimanan, ketaatan, majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, tidak Allah berikan kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyandarkan semua ini merupakan taufik dari Allah. Laulallah, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa. Kita ini makhluk yang lemah. Kita ini serba kekurangan. Allah memastikan di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dan setiap hari minimalnya 5 kali selalu kita diulang-ulang, selalu kita ulang-ulang tatkala diajak kita menuju kepada salat, diajak menuju kepada kemenangan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita semua mengakui la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada sosok yang mulia yang malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari dari sabda-sabdanya, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di dalam pembahasan sebuah kitab yang masyhur berkaitan dengan kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam, yang membahas tentang kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau menamakannya dengan Al-Arba'in fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam, atau yang masyhur di telinga kita Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita berada di hadis yang kedua setelah sebelumnya kita membahas hadis yang pertama berkaitan dengan niat, berkaitan dengan hukum sebuah amalan yang tidak diterima kecuali dengan niat, dan hukum berkaitan dengan pelaku yang melakukan amalan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apabila dia meniatkan ibadahnya, amalannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan itu semua terkumpul dalam kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjut kepada hadis yang kedua. Salah satu hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang lumayan panjang. Sebelumnya nanti kita akan juga melewati ada hadis ke-24 yang juga tidak kalah panjangnya. Dan di antara hadis-hadis yang panjang di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang kedua ini. Kita bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Hadis yang lumayan panjang yang artinya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul atau datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, yang sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang berpergian. Jadi ada orang yang datang kepada Nabi SAW tatkala para sahabat sedang duduk bersama Nabi SAW, yang orang tersebut menggunakan pakaian yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan tidak ada salah seorang pun dari sahabat yang mengenalinya. Tidak ada, bukan orang yang penduduk situ, orang asing. Kemudian tidak ada nampak kalau dia itu sedang safar atau berpergian. Kalau dia orang jauh, dia datang kemari pasti akan berefek kepada penampilannya. Entah bajunya yang mulai kotor atau rambutnya yang mulai semrawut, tapi ini tidak. Pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam sekali, atau dalam bahasa kita klimis. Maka tidak seorang pun di antara kami mengenalinya. Kemudian sosok tersebut pun duduk
menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ke atas pahanya. Jadi berhadapan, duduk seperti di antara dua sujud, berhadapan antara kedua lutut Nabi dengan kedua lutut orang tersebut. Sebagian ada yang mengartikan dia meletakkan tangannya di atas pahanya, tapi sebagian lagi ada yang mengartikan dia meletakkan tangannya di atas paha Nabi, menunjukkan dia sangat membutuhkan sesuatu. Kemudian dia pun berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dan ini tidak biasa. Tidak biasa ada di kalangan para sahabat memanggil Nabi dengan namanya. Tidak biasa dipanggil Muhammad, itu bahasa yang sangat kasar dan biasanya diucapkan oleh orang-orang Badui. Tetapi itu tadi kita katakan, ini orang tidak dikenali dari mana, tidak ada juga tanda-tanda berpergian jauh, rapi sekali. Dan dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan kemudian engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan melakukan perjalanan. Qala sadaqta. Kemudian setelah dijelaskan apa itu Islam, Nabi menjawab, dia mengatakan, benar kamu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka sahabat Umar mengatakan, kami heran. Dia nanya, dia juga yang membenarkan. Karena pada umumnya orang kalau bertanya, dia tidak tahu. Dia sangat butuh kepada jawaban. Dan orang yang bisa membenarkan jawaban tatkala diberikan jawaban itu orang yang sudah tahu. Atau ibaratkan kata ngetes. Apa itu rukun Islam? Apa itu Islam? Bla 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 bla. Betul. Nah, ini heran para sahabat ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya. Kemudian dia mengatakan lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala sadaqta. Lagi-lagi orang tersebut mengatakan, engkau betul wahai Muhammad. Kemudian dia mengatakan lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah berada di hadapanmu, engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak sanggup, engkau tidak mampu menjadikan Allah seakan-akan ada di depanmu, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang kapan hari kiamat, kapan ditegakkannya hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Nabi SAW tidak tahu, yang bertanya laki-laki itu juga tidak tahu berkaitan tentang hari kiamat. Kita semua paham hari kiamat itu ditegakkan di hari Jumat, tapi spesifiknya kapan, Jumat kapan, tanggal kapan, bulan kapan, tahun kapan, tidak ada yang tahu. Kemudian laki-laki tersebut setelah diberikan jawaban oleh Nabi, tidak ada yang tahu, saya enggak tahu, kamu enggak tahu. Laki-laki tersebut pun mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang tanda-tandanya.
Jadi di antara hikmahnya Allah, Allah tidak kabarkan pastinya kapan, tapi Allah kabarkan tanda-tandanya agar kita bersiap. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan dua tanda di hadis ini. Tandanya banyak tapi dua aja yang dijawab oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat orang yang tanpa alas kaki, orang yang tanpa baju, sementara dia berkegiatan mengembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Dua. Yang pertama, budak melahirkan tuannya, gembala kambing yang miskin, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Kemudian setelah dijawab, summan talaqa, pergi laki-laki tersebut. Falabistu maliyan, kemudian aku menunggu sejenak, berdiam sejenak. Kemudian bahkan Nabi SAW memerintahkan mencari lagi laki-laki tersebut, ternyata sudah tidak didapatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, summa qal, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Apakah kau tahu siapa yang datang tadi bertanya itu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi Nabi SAW bertanya kepada sahabat Umar, kamu tahu enggak siapa yang datang tadi itu? Siapa yang bertanya-tanya tadi itu? Maka sahabat Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang datang itu, yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang begitu panjang. Tentunya kalau kita bahas melebar, pertemuan satu kali saja tidak cukup. Bahkan para ulama ada yang menjadikannya di buku khusus, bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh bahkan ratusan halaman. Bahkan saya sempat membaca ada yang sampai menjelaskan sampai 50 halaman. Begitu panjang. Kalaulah di Al-Quran itu ada namanya Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Karena isi Al-Quran membahas yang ada di surat Al-Fatihah. Maka ini adalah Ummul Hadis. Ummul Hadis adalah induknya hadis. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikumpulkan apa yang menjadi bagian penting dalam Islam, dan semuanya menjelaskan apa yang ada di hadis ini. Maka insya Allah kita akan bahas, tidak terlalu melebar, tidak terlalu jauh ke sana dan kemari. Insya Allah kita akan bahas fokus kepada maratibuddin, tingkatan-tingkatan di dalam agama. Sebagaimana yang kita ketahui, hadis ini tadi berasal dari sahabat Umar bin Khattab. Kenapa ada kalimat aidon juga? Karena yang sebelumnya tadi, di hadis yang pertama dari sahabat siapa juga? Sahabat Umar bin Khattab. Jadi sama antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kemudian disebutkan di sini ada laki-laki yang datang. Laki-laki di sini menyerupai bentuk manusia, tetapi pada hakikatnya dia bukan manusia. Dia siapa? Malaikat. Maka di sini kita memberikan faedah bahwasanya malaikat bisa menyerupai manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contohnya adalah yang dilakukan oleh malaikat Jibril di dalam hadis ini. Kemudian di sini diajarkan kepada kita adab-adab belajar. Secara singkat, di mana kita lihat malaikat Jibril alaihi salam tadi kita katakan datang dengan pakaian yang sangat putih bersih, datang dengan rambut yang sangat hitam klimis, dengan penampilan yang perfect untuk apa? Belajar. Maka ini diantara adab. Kemudian bagaimana dia duduknya berhadapan dengan Nabi SAW seakan-akan orang yang siap menerima ilmu. Begitulah orang yang beradab di dalam belajar. Dan ini kita ajarkan di pesantren-pesantren. Kita ajarkan oleh santri-santri kita kepada santri-santri kita bagaimana beradab. Di antaranya adalah hadis ini menjadi patokan adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana siapnya duduknya, lurus berhadapan dengan Nabi, tidak toleh-toleh, fokus, bahkan meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Walaupun ada yang mengartikan di atas paha Nabi, artinya siap, tidak kemana-mana.
tidak ngupil, tidak main-main apa, tidak main ini, tidak kertek-kertek, enggak, fokus. Ini adab yang baik di dalam belajar. Terus kemudian di dalam hadis ini malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupai manusia menanyakan 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan Islam. Yang kedua adalah berkaitan dengan iman. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ihsan. Ketiga-tiga ini disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Kalau kita bisa bahasakan, tingkatan yang paling pertama adalah Islam, karena dia yang ditanya pertama kali. Kemudian tingkatan di atas Islam ada apa? Iman. Tingkatan di atas iman ada ihsan. Berarti tingkatan yang paling bawah Islam, tingkatan yang di atasnya iman, tingkatan di atasnya ihsan. Kenapa kita katakan demikian? Karena beginilah yang ada, ya. Atau kita bisa bahasakan sederhana, tidak semua orang Islam itu baik keimanannya. Tidak semua orang Islam dia beriman, tapi kalau sudah beriman sudah pasti Islam. Dan kalau orang sudah mencapai derajat ihsan, sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Itu derajatnya. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW di sini menjawab dengan apa yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Nah, jadi rukun Islam itu sumbernya dari mana kita ketahui? Sabda Nabi SAW yang kita diajarkan dari taman kanak-kanak, itu bersumber dari hadis Nabi SAW. Maka celakalah orang-orang yang menolak hadis Nabi dan mengatakan saya cukup dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi SAW adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan Islam itu? Apa itu Islam? Maka Nabi SAW mengatakan dengan rukun Islam, yang pertama adalah syahadat. Apa syahadatnya? La ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ini satu paket, walaupun ada 2 persaksian. La ilaha illallah satu, atau asyhadu an la ilaha illallah satu, wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Ini ada 2 persaksian. Apakah dia dipisah atau digabung? Jawabannya digabung, menjadi poin 1 di dalam rukun Islam. Artinya apa? Tidak bisa seseorang itu hanya bersaksi la ilaha illallah tapi menolak wa anna muhammadar Rasulullah. Dan tidak bisa juga seseorang itu bersaksi wa anna muhammadar Rasulullah tapi tidak bersaksi la ilaha illallah. Keduanya harus ada, barulah dikatakan syahadat yang benar. Dan ini terbukti juga, ya, kita semua sudah bahas, ya, dan kita sudah mengerti apa di antara syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Apa itu ikhlas? Murni karena Allah, jauh daripada kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Ikhlas. Apa konsekuensi wa anna muhammadar Rasulullah? Tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau bawa. Maka hakikatnya la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah itu terdapat isyarat, 2 syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas, murni karena Allah, ittiba dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ini satu kesatuan. Kalau mau bersyahadat, misalnya ada orang ingin masuk Islam, mereka harus bersyahadat dengan 2 ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dan berbeda dengan syahadatnya orang-orang Syiah, mereka akan kaitkan nanti sahabat Ali. Tapi kita tidak bahas itu. Tetapi yang benar 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Rukun Islam yang kedua adalah apa? Menegakkan salat. Salat apa yang dimaksud di sini? Salat wajib dan salat sunnah. Walaupun yang lebih ditekankan adalah salat wajib yang difardukan dalam sehari ada berapa kali? 5 kali. Maka datangilah dia dengan baik, datangilah dia dengan sempurna, tampillah di dalam salat tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan hal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat.
Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salatnya seseorang. Kalau salatnya sudah baik, perkara setelahnya baik, mudah. Tapi kalau salatnya sudah bolong, sudah gagal, maka akan ribet urusan yang setelahnya. Maka jaga salat kita. Dan orang yang sudah salat pun berusaha maksimalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Ternyata ada orang yang sholat tapi dia masih celaka, ya, dia tidak memperhatikannya, dia tidak menghadirkan dirinya, dia hanya gerakan badan saja dan seterusnya. Maka hadirkan penjagaan dengan baik di dalam sholat kita, itu yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Bahkan Nabi SAW ditanya apa amal ibadah yang paling afdal, di antaranya as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah sholat. Jadikanlah aktivitas kita ini di dunia adalah waktu untuk menunggu waktu sholat. Itu. Jadi aktivitas kita semua ini adalah kita kerja. Ya, saya kerja kenapa? Saya nunggu waktu sholat ini. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kalau dibalik nanti sholatnya akan dinomor duakan. Tapi jadikan saya aktivitas, kegiatan saya, bisnis saya, semuanya itu adalah menunggu waktu sholat. Sehingga datang waktu sholat, semuanya terkalahkan dengan hak Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW mengatakan, wa tu'tiyaz zakah, yaitu menunaikan zakat. Zakat kita tidak akan bahas panjang ya, karena nanti di hadis ketiga akan ada lagi dijelaskan secara khusus berkaitan dengan rukun Islam. Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat harta, yang merupakan harta tertentu yang diambil dengan takaran tertentu, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat. Di sana ada takaran nisab, di sana ada waktu haul. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan wajib mengeluarkan zakat, maka Anda mengaku muslim, tunaikan zakat. Kemudian berikutnya adalah watasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua sudah sepakat, kaum muslimin tidak heran dan tidak susah dipahamkan bahwasanya rukun Islam itu puasa di bulan Ramadan. Bahkan saking berkahnya bulan Ramadan, tatkala tiba bulan Ramadan, orang-orang yang tidak pernah hadir di masjid tiba-tiba muncul. Orang yang tidak dekat dengan agama tiba-tiba dekat. Artinya apa? Kaum muslimin sudah paham, puasa di bulan Ramadan dan agenda-agenda di Ramadan merupakan perkara yang penting dalam agama, salah satu daripada rukun Islam. Kemudian yang kelima adalah watahujjal bait, engkau menunaikan ibadah haji kemana? Ke Baitullah. Jangan ke Karbala. Atau jangan pergi ke, ini kan lagi marak-maraknya masalah haji. Jangan sampai ada yang terombang-ambing, udah haji nggak wajib, pergi aja ke Embarkasi, tawaf di sana. Ada Ka'bahnya itu di sana, sudah gugur. Enggak. Tetap kita niatkan, tetap kita usahakan, bagaimanapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan niat baik seorang hamba. Tetap semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ada hadir di hati kita, saya ingin menyempurnakan keislaman saya dengan apa? Berhaji. Orang yang berhaji di dalam kehidupan dia dan melengkapi 4 rukun sebelumnya, dia menghadap kepada Allah dengan sisi yang paling baik, dengan keislaman yang paling sempurna. Misalnya nih, ada orang kaya, dia sudah tunaikan zakat hartanya, dia sudah haji, dia menghadap kepada Allah dengan versi yang terbaik. Berbeda dengan orang yang tidak berhaji padahal dia mampu, apalagi tidak bayar zakat padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat, maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada yang kurang di sana. Harusnya rindang pohon keimanannya, pohon keislamannya, tetapi ternyata ada 2 cabang yang putus keislamannya, yaitu dia tidak berhaji padahal mampu, dia tidak tunaikan zakat padahal dia wajib mengeluarkan zakat. Artinya apa? Kelima-lima ini kita upayakan, kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun nanti ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang miskin maka tidak ada kewajiban zakat, ya. Orang yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban haji. Maka maksimalkan syahadat kita, tauhid kita, akidah kita, ittiba kita kepada Nabi SAW. Maksimalkan solat kita. Pas Ramadan maksimalkan ibadah. Seperti itu. Terus kemudian dia mengatakan engkau benar,
Tatkala sudah dijawab, engkau benar. Nah, ini kan mengherankan para sahabat. Ini nanya sudah dijawab, bilang benar. Kamu nguji atau gimana ini? Heran. Tetapi para sahabat tidak memotong pembicaraan segala macam, tetap fokus menyimak. Kemudian orang tersebut yang merupakan malaikat Jibril pun bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang kita kenal dengan istilah apa? Rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada 5. Maka dijawab di sini dengan 6 poin. Yang pertama adalah al-iman an tu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatih, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa kutubih, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. 6 ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, ini harus dihafalkan ini. Ini pondasi keimanan kita. Maka kita tidak melebar. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Gampangannya, satu, percaya Allah itu ada. Gak mungkin seorang beriman dia tidak meyakini Allah itu ada, mustahil. Maka Anda mengaku beriman kepada Allah, Anda yakin Allah itu ada. Tentunya sebagaimana pelajaran di kitab Ushul Tsalatsa disebutkan di sana ayat-ayat kauniyah. Tatkala kita ditanya dari mana kita mengenal Rabb kita, kita katakan dari tanda-tandanya adalah siang dan malam, ada matahari dan bulan dan semuanya. Orang-orang ateis menolak keberadaan Allah, padahal sudah banyak bukti-bukti. Tidak mungkin dunia ini datang dengan sendirinya, teratur dengan sendirinya. Malam tidak pernah terlambat, pagi tidak pernah terlambat. Terus ada yang mengatur, kecuali di sana pasti ada zat yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan skala kecil sajalah, rumah kita kalau nggak dimatikan lampunya nggak mati. Butuh ada yang mematikan. Maka apalagi dunia, apalagi alam semesta yang luar biasa ini, semuanya berjalan di orbit-orbitnya, pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian kita beriman kepada Allah bagaimana? Jalankan tauhid rububiyah. Meyakini semua perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang mampu, di antaranya menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan bahaya, menolong, mengabulkan doa-doa, menunaikan hajat hamba-hambanya. Terus kemudian tauhid uluhiyah, beribadah kita hanya kepada Allah, jangan menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah. Terus kemudian tauhid asma was sifat, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, kita menafikan apa yang Allah nafikan pada dirinya, dan kita tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah iman kepada siapa? Iman kepada malaikat. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah mengimani malaikat itu ada. Otomatis itu. Sesuatu yang kita imani kita harus yakin itu ada. Terus kemudian berikutnya adalah mengimani nama-nama malaikat yang kita ketahui. Malaikat ada yang diberikan info namanya. Ada malaikat Jibril. Kita imani malaikat ada namanya malaikat Jibril. Adapun yang kita tidak tahu namanya, maka kita imani secara global. Terus kemudian kita imani bahwasanya para malaikat Allah ciptakan dengan versi yang tidak pernah membangkang. La ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan malaikat tugasnya berbeda-beda. Ada tugas yang menjaga gunung, ada malaikat hafidz yang menjaga manusia, ada yang menurunkan hujan, ada yang menjaga ada yang menanyakan soal di kubur. Banyak malaikat, dan kita mengimani tugas-tugas mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian selanjutnya wa kutubihi, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama,
kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan? Yang pertama apa? Zabur kepada Nabi Daud. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil kepada Nabi Isa. Keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa semuanya? 4. Sebagian di sana ada yang menambahkan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi suhuf berbeda dengan mushaf. Suhuf itu lembaran-lembaran, maka kita katakan ada di sana diturunkan lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Kita imani tanpa kita memandang yang sekarang ya, yang dulu, yang benar-benar pada awal Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya murni tauhid. Tapi sekarang kalau antum mengatakan masa itu diturunkan oleh Allah, dia mengajak kepada kesyirikan, sekarang sudah banyak perubahan. Tidak ada yang murni, bahkan saking seringnya revisi, kadang satu tempat sama tempat yang lain berbeda. Padahal sama-sama merujuk kepada itu, tapi kok berbeda. Oh, kamu lama itu. Kalau kita nih yang baru ini, yang terupdate, yang benar-benar terjaga hingga hari ini adalah Al-Quran. Karena Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan jaga Al-Quran sampai pada tegaknya nanti hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, kita mengimani kebenaran berita-berita yang disampaikan di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian seperti berita-berita di dalam Al-Quran dan juga berita-berita yang ada di kitab-kitab yang lainnya sebelum atau apabila tidak ada perubahan atau diganti. Kemudian yang ketiga, kita menghukumi hukum-hukum yang tertera di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, kita mengimani nama-nama yang kita tahu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merealisasikan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah kita beriman bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita beriman bahwasanya mereka adalah benar utusan Allah. Terus kemudian bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah? Kita mengimani bahwasanya mereka adalah menyampaikan apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyampaikan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian bagaimana cara beriman kepada Rasul Allah? Kita beriman kepada penutup para rasul dengan ajaran-ajaran yang beliau bawa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani apa yang beliau bawa, kita mengamalkan apa yang beliau bawa, kita menjalankan apa yang beliau bawa, dan kita mengimani apa yang beliau sampaikan, baik perkara yang sudah terjadi, belum terjadi, atau yang akan datang. Ya, semuanya kita imani. Terus kemudian di antara para rasul ada yang kita tahu namanya, tapi ada yang kita tidak tahu namanya, para nabi dan rasul, maka kita imani yang dikabarkan namanya, yang tidak dikabarkan kita imani secara global. Terus kemudian setelah iman kepada rasul adalah beriman kepada hari akhir. Hari akhir ini disebut dengan hari kiamat. Bagaimana cara beriman kepada hari akhir? Yang pertama tentunya beriman hari akhir itu akan terjadi. Hari kiamat itu akan terjadi. Wa inna sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat benar-benar akan datang. Terus kemudian mengimani segala hal yang terkait dengan hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah semua yang disebutkan berkaitan dengan hari akhir kita imani. Di hari akhir nanti seperti ini, di hari akhir nanti tanda-tandanya seperti ini, akan turun ini, akan terjadi huru-hara, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Semua yang dikabarkan dengan rentetan-rentetan hari akhir kita wajib imani. Kemudian
Kita mengimani segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir, seperti adanya telaga Nabi, adanya syafaat Nabi, adanya sirat, adanya surga, adanya neraka, adanya timbangan, adanya padang mahsyar. Kita imani itu semua. Terus kemudian di antara beriman kepada hari akhir, kita mengimani adanya alam barzakh, adanya alam kubur, yang di situ adalah muqaddimah bagi orang-orang yang beruntung dihembuskan nikmat-nikmat hawa-hawa surga. Bagi orang-orang yang celaka diberikan muqaddimah azab, dibukakan neraka kepada mereka, dirasakan sebelum nanti di akhirat benar-benar merasakan azab yang sesungguhnya. Terus kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini Allah yang telah menakdirkan, Allah yang telah menetapkan, semua yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, dan seterusnya. Terus kemudian itu dia rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jangan yang baik aja diimani, yang buruk ditolak. Ya, walaupun memang manusia sukanya seperti itu. Lanjut, yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Apa ihsan itu? Disebutkan di sini, fa akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan dua rukun. Yang pertama adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, bukan dengan mata, ya. Ini kita diserang dengan hadis ini oleh sebagian kelompok, mengatakan, wah, Tuhannya ini, Robnya ini bisa dilihat dan seterusnya. Tidak. Maksud di sini adalah kita melihat dengan hati kita. Kita merasakan keagungan Allah. Tatkala kita beribadah, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Dan itu tingkatan yang sangat tinggi. Hanya orang-orang yang bagus keislamannya, bagus keimanannya yang bisa seperti itu. Terus kemudian, kalau engkau enggak mampu beribadah, menghadirkan keagungan Allah seakan-akan Allah ada di hadapanmu, yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu enggak mampu, maka yakinilah Allah melihatmu. Dan itulah yang sering kita istilahkan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dua tingkatan ini, ihsan. Tingkatan yang tertinggi, seorang beribadah, dia mampu menghadirkan keagungan Allah seakan-akan Allah ada di depannya. Dan itu tingkatan yang sangat tinggi. Dan orang tidak akan, orang yang memiliki sifat atau kriteria seperti ini, mampu menempuh derajat ihsan yang tertinggi, dia dalam ibadah tidak mungkin kecuali ibadahnya itu maksimal. Sudah pasti ikhlas, sudah pasti yang terbaik, sudah pasti khusyuk dan sebagainya. Kenapa? Dia mampu menghadirkan Allah ada di hadapan dia. Kenapa orang itu tidak khusyuk dalam beribadah? Kenapa dia nampil dalam sholatnya acak-acakan, apa adanya, ala kadarnya? Kenapa tatkala dia sholat, dia mikir planning apa yang dia mau lakukan besok, bahkan buat kegiatan agenda di sholatnya, dia tidak menghadirkan ihsan di dalam ibadahnya. Dia nggak sampai derajat itu. Atau mungkin kalau antum susah memahami, kita analogikan sederhana tapi sebenarnya nggak pas, tapi analogi ini bisa membantu. Seorang kerja, bosnya mengawasi dia di depannya. Kira-kira kerjanya tuh asal-asalan atau betul-betul? Betul-betul. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau kita nggak mampu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Kalau kamu beribadah sebaik mungkinlah, hadirkanlah merasa diawasi oleh Allah. Dalam kesendirian jangan bermaksiat, dalam ibadah jangan asal-asalan. Kenapa? Allah melihat apa yang kamu lakukan. Dalam ibadah hadirkan hatimu. Kenapa? Allah tahu apa yang ada di isi hatimu. Itu tingkatan yang kedua. Ibaratkan orang kerja, dia diawasi bukan sama bosnya, tapi sama CCTV. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih mantap tatkala orang kerja, bosnya langsung di depannya, sama CCTV yang dipasang? Jelas yang pertama. Tingkatan yang kedua ada yang CCTV. CCTV baik, tetapi ada di satu sisi yang tidak tertangkap oleh kamera, di situ mungkin ada celah. Nah, artinya seperti itulah orang yang sampai di derajat yang pertama, ihsan, dia mampu menghadirkan seakan-akan Allah berada di hadapan dia, pasti ibadahnya luar biasa maksimal.
Tapi kalau kita nggak mampu, setidaknya kita harus meyakini semua kegiatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tingkatan Islam, maratibuddin. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kemudian ada tambahan di hadis ini kita selesaikan. Di akhir malaikat Jibril bertanya tentang kapan hari kiamat, maka Nabi SAW menjawab, yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Ini memberikan kaidah, kalau ada orang di hari ini yang mengaku tahu kapan tegaknya hari kiamat, dosa dipercaya. Kiamat 2012, ternyata dia yang kiamat, kan begitu. Itu heboh sekali. Saya masih ingat, saya masih sekolah itu heboh sekali. 2012 kiamat. Wah, luar biasa ini. Syubhat-syubhat yang seperti ini. Dan itu diyakini. Saking yakinnya banyak filmnya. Tapi sekarang sudah berapa? 2025. Sudah lewat 13 tahun. Aman-aman. Maka siapapun dia, terkadang bukan dari dukun. Kadang casingnya seperti dai, tapi dia mengaku tahu kapan tegaknya hari kiamat, maka jangan dipercaya. Nabi aja nggak tahu, malaikat Jibril aja nggak tahu, kok ini orang datang belakangan ngaku tahu gitu. Walaupun kita dikabarkan sebagian kiamat tegaknya di hari Jumat, kita imani di hari Jumat. Kapannya, tanggal berapanya, tahunnya, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan di sini malaikat Jibril mengatakan, sebutkanlah tanda-tandanya. Tanda-tandanya ada dua. Yang pertama, budak melahirkan tuannya. Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Di antaranya yang pertama, nanti sebelum tegaknya hari kiamat akan banyak peperangan. Tatkala sudah terjadi peperangan, maka yang kalah akan menjadi tawanan. Maka banyak perbudakan, banyak budak, terus kemudian digauli oleh majikannya, melahirkan anak, dan anak budak statusnya sama seperti majikannya. Itu diantaranya tanda akan banyak peperangan. Terus kemudian juga ada yang menafsirkan bahwasanya sama akan terjadi banyak peperangan, saking banyaknya budak, nanti seorang anak tidak tahu ternyata dia membeli ibunya sendiri, dan seterusnya, ya. Atau bisa juga menjadikan pembahasan bahwasanya akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia dilahirkan, ternyata orang tuanya diperbudak. Dan itu terjadi, kita lihat sekarang betapa banyak orang tua menyesal melahirkan anaknya. Kenapa? Anaknya durhaka, menjadikan orang tuanya tidak ada harga dirinya dan sebagainya. Terus kemudian yang satunya lagi, wa antaral hufatal huratal alata, engkau melihat pengembala kambing yang enggak pakai pakaian, enggak pakai alas kaki, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat akan ada orang-orang yang miskin tiba-tiba kaya mendadak. Lama enggak ketemu tiba-tiba jadi miliarder. Itu di antara tanda hari kiamat. Kemudian disebutkan, diisyaratkan di sini berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bukan berarti kalau punya bangunan tinggi dihancurkan sekarang, enggak. Bukan tercela. Yang tercela adalah yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba, bersaing. Nah, ini diantara tanda hari kiamat, adanya gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu istilahnya tuh. Coba lihat di Dubai, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, 40-50 tahun yang lalu nggak ada apa-apa. Sekarang bangunan tertinggi di sana. Tapi ada kabarnya lagi mau pindah lagi, ada lagi yang mau lebih tinggi. Ya itulah tanda-tanda hari akhir dalam mendekati hari kiamat. Kemudian terakhir, setelah pergi malaikat Jibril, Nabi bertanya kepada Umar, kamu tahu nggak siapa yang datang? Nggak tahu wahai Rasulullah. Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu adabnya para sahabat. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Jangan sok-sok tahu begitu. Umar mengatakan enggak, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aku nggak tahu siapa laki-laki itu. Dan di sini ada faedah penting. Maka Nabi mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu malaikat Jibril, dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Coba lihat di sini. Nabi mengatakan yang tadi itu malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Siapa yang mengajarkan tadi ini? Dari yang kita sudah bahas ini panjang ini. Siapa yang menjelaskan rukun Islam, rukun iman, ihsan? Siapa? Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Malaikat Jibril tugasnya ngapain? Bertanya. Maka di sini ada faedah penting. Kalau ada seseorang yang bertanya, dia sudah tahu hukumnya, tapi untuk memberitahukan orang lain berkaitan dengan hukumnya,
maka hakikatnya dia seperti mengajari orang tersebut. Kita mungkin ada kelas belajar atau pengajian, kita sudah paham nih, tapi teman kita lihat nih kayaknya setengah-setengah dia nih pahamnya nih. Dia malu bertanya, karena nggak semua orang dianugerahkan lisan yang mudah bertanya. Akhirnya kita bertanya, Ustadz, hukumnya itu bagaimana? Kita sudah tahu, kita ingin teman kita paham, dijelaskan kembali, ternyata dia paham, kita hakikatnya mengajari dia. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi, bertanya, Nabi jawab, sahabat dengar, malaikat Jibril dikatakan oleh Nabi mengajarkan para sahabat. Maka ini diantara adab menuntut ilmu. Kalau antum lihat teman antum malu bertanya tapi dia nggak paham, tanya saja. Seakan-akan antum nggak tahu, dengan niatan untuk memberikan dia pemahaman atau ilmu. Tapi jangan disebut, Ustadz, ini kayaknya udah paham ini nih. Itu merendahkan namanya. Jangan begitu. Jadi Ustadz, hukumnya apa? Seakan-akan kita lah pasang badan. Tapi jangan disebut atau dipermalukan saudara kita yang tadinya harusnya dapat pahala malah dapat dosa. Nah, demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, sudah kita mengambil masa iqamah ini. Nah, demikian insyaallah pertanyaan nanti di waktu yang senggang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.